Part 2 Kedatangan Islam dan Keruntuhan Pajajaran. Pada abad ke-16, pengaruh Islam mulai masuk ke tanah Sunda melalui pelabuhan-pelabuhan penting seperti Banten dan Cirebon. Kesultanan Cirebon dan Banten yang baru berkembang mulai menekan Pajajaran yang masih berpegang pada Hindu-Buddha. Pada tahun 1579, Kerajaan Pajajaran runtuh setelah serangan dari Kesultanan Banten. Pakuan Pajajaran ditinggalkan dan sisa-sisa bangsawan Sunda melarikan diri ke pedalaman atau masuk Islam. Masa Kesultanan dan kolonialisme. Setelah runtuhnya Pajajaran, wilayah Sunda terbagi menjadi beberapa kesultanan, seperti Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Pada masa ini, Islam berkembang pesat di tanah Sunda, menggantikan kepercayaan lama. Namun, pada abad ke-17, Belanda mulai masuk dan menguasai wilayah ini. Perlawanan rakyat Sunda terhadap penjajahan Belanda muncul dalam berbagai bentuk, seperti Perang Banten dan perjuangan tokoh-tokoh seperti Dipati Ukur dan Pangeran Kornel, pergerakan nasional, dan kemerdekaan. Pada awal abad ke-20, perlawanan terhadap kolonialisme semakin kuat. Tokoh-tokoh asal Sunda, seperti Oto Iskandar-Dinata, memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, wilayah Sunda menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebudayaan dan warisan tanah Sunda, meskipun banyak mengalami perubahan sepanjang sejarah, tanah Sunda tetap mempertahankan identitas budayanya. Beberapa warisan budaya yang masih lestari hingga kini meliputi: ke-1, bahasa Sunda masih digunakan secara luas di Jawa Barat dan memiliki berbagai dialek. Kedua, seni dan sastra wayang golek, pantun Sunda, serta cerita-cerita seperti lutung Kasarum. Ketiga, kuliner khas seperti nasi timbel, puyum, dan karedok. Keempat, filosofi Sunda, prinsip hidup seperti silih asah, silih asih, silih asuh, yang menekankan kebersamaan dan gotong royong. Kesimpulan, peradaban tanah Sunda telah melalui berbagai fase sejarah. Dari masa prasejarah, kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, kedatangan Islam, penjajahan, hingga kemerdekaan Indonesia. Namun, hingga kini, warisan budaya Sunda tetap hidup dan menjadi bagian penting dari identitas masyarakat Jawa Barat. Sejarah panjang ini bukan hanya kisah tentang kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk melestarikan dan membangun tanah Sunda agar tetap jaya di masa depan.